Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini telah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat yang paling besar dan paling mahal, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat diberikan waktu untuk menuntut ilmu. Karena ilmu bagi hati itu bagaikan hujan bagi tanah. Hujan, Pak, sawah kalau setahun tidak turun hujan, tidak dialiri air, tanahnya kering, retak-retak. Kalau yang dari Jawa tuh banyak tuh, Pak, kasusnya. Kalau udah masuk musim kemarau, tanah tuh retak-retak tuh, nggak bisa ditanamin. Seperti itu juga hati. Hati kalau lama tidak disirami ilmu, dia akan kering, dia akan mati, dia akan susah masuk kebaikan, dia akan susah untuk diingatkan, dia akan susah untuk menerima nasihat dari orang lain. Maka agar hati kita hidup, agar hati kita lembut, agar hati kita mudah menerima nasihat, agar hati kita mudah untuk melakukan kebaikan, maka perbanyaklah menghadiri majelis ilmu. Terutama yang diadakan di masjid, seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita nih sekarang. Kita berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah. Mereka kumpul ngapain, Pak? Membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mempelajari tafsir Al-Qur'an, mempelajari faedah-faedah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Apa yang kita dapat? Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi SAW. Akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Hati kita akan tenang, hati kita akan tentram apabila berada di masjid dan sedang di dalam majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita duduk di sini, apa yang meliputi kita? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, mereka dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi dengan sayap-sayapnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini disebut as-sayyahin atau siyahin. Malaikat-malaikat yang berkeliling bumi mencari majelis-majelis zikir, mencari majelis-majelis ilmu. Ketika mereka menemukan majelis ilmu, mereka berkumpul di situ, mereka naungi majelis itu dengan sayap-sayap mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama-nama kita ini, Pak, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikatnya. Mungkin kita di bumi nggak ada yang kenal, Pak. Si fulan, siapa? Paling yang kenal 10-20 orang, cuma tetangga yang ada di sekitar rumah. Tapi karena dia rajin hadir di majelis ilmu, namanya terkenal di langit. Ketika meninggal,
ruhnya diangkat ke langit, ketika pintu langit diketuk oleh malaikat maut membawa ruhnya dia, malaikat di langit mengenalinya. Kita mungkin di bumi tidak ada yang kenal, Pak. Disebutkan nama kita, mungkin orang di RT sebelah, orang di kecamatan sebelah nggak ada yang kenal. Tapi di langit semua malaikat Allah Subhanahu wa taala mengenal kita. Karena apa? Karena hadir di majelis-majelis ilmu. Dan yang Masya Allahnya, Pak, yang mendapatkan keutamaan-keutamaan ini tidak hanya yang mendengarkan, tidak hanya yang mencatat, tidak hanya yang memperhatikan, semua yang duduk di majelis itu, untuk apapun tujuannya, mungkin main HP, atau duduk di belakang hanya sekedar ngadem mungkin di masjid, atau tiduran di dalam masjid, yang penting dia masih di dalam majelis itu, semuanya mendapatkan keutamaan dari majelis ilmu. Dan ini luar biasa sekali. Makanya dahulu dosen kami berkata, ketika ada jadwal kajian, walaupun tinggal 10 menit, datang. Misalnya di sini mulai jam 4, selesai jam 5. Udah lihat di jam 5 kurang 5 misalnya, datang saja tidak masalah. Karena semua yang duduk di majelis ilmu, mau dari awal sampai akhir, mau yang memperhatikan atau tidak, semuanya mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Dan ini merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri. Allah mudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian tak lupa salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya hingga hari akhir, para keluarganya, dan semua yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi sebagian jamaah di sini wajah ana nggak asing, karena sudah ya alhamdulillah sebulan terakhir ana udah jadi akamsi Bumi Asri, udah jadi akamsi sekarang, Pak. Udah tinggal di sini alhamdulillah. Cuman mungkin belum kenal nama kali, Pak. Katanya apa? Tak kenal maka tak aruf. Kalau nggak kenal maka kenalan. Ya. Perkenalkan, Pak, nama saya Zaim Al-Aziz, biasa dipanggil Zaim. Saya berasal dari Sumatera Barat, dari Solo. Kalau dibilang Solo mungkin orang nggak ada yang tahu. Tapi kalau dibilang Padang, oh orang Padang. Padahal Solo sama Padang beda daerah nih. Tapi orang taunya Padang. Ya ala kulli hal, ana berasal dari Solo, Sumatera Barat. 2011 sampai 2018 menuntut ilmu di Pondok Pesantren Imam Bukhari di Solo, seangkatan sama Ustadz Agil. Kemudian 2018 sampai 2022 anak kuliah di Lipia, Jakarta, Pasar Minggu. Kemudian dari 2022 sampai Januari kemarin, alhamdulillah, anak melanjutkan studi di Jamiah Al-Majma'ah, Universitas Majma'ah di Riyadh, Saudi Arabia. Alhamdulillah. Dan sekarang di sini berdomisili di sini, mengajar di SDITQ Abu Bakar As-Siddiq. Sini ada satu orang tuh, murid anak di kelas 4. Faruk, Masya Allah. Ini setiap hari alhamdulillah anda lihat Faruk salat di sini, setiap selesai sholat nyamperin anak salaman, alhamdulillah. Yang luar biasa dari masjid ini, Pak, dari pertama anak sholat di sini, Insya Allah jamaahnya tuh kadang nggak kurang dari 5 shaf. Nggak cuma di sholat maghrib, kan biasa di masjid-masjid lain sholat maghrib, Pak, yang rame. Alhamdulillah di masjid sini Al-Ma'mur, di sholat subuh pun nggak kurang dari 5 shaf. Ini merupakan sesuatu yang dapat kita syukuri, yang patut kita syukuri. Karena alhamdulillah banyak jamaah-jamaah di sini, banyak orang-orang yang sekitar sini memiliki kesadaran untuk sholat berjamaah. Dan ini merupakan sesuatu yang patut kita syukuri. Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang Anda tanya, kapan waktu terbaik untuk beribadah? Kapan waktu di mana kita melakukan ibadah sebanyak-banyaknya? Coba, Pak. Kapan kira-kira? Gimana, Pak? 10 hari terakhir Ramadan. Coba, Pak. Kapan? 10 awal Zulhijjah. Yang lain, jawaban yang lain?
Seperti waktu asar. Jawaban yang lain? Kebanyakan kaum muslimin kalau ditanya kapan waktu terbaik untuk beribadah, kapan waktu terbaik kita memperbanyak amalan-amalan, pasti jawaban pertama yang terbesit apa? Di bulan Ramadan. Karena Nabi pun beribadah yang terbanyak, beliau menjadi orang yang paling dermawan itu di bulan Ramadan. Tetapi ada hari-hari yang kita lupa, Pak, yang terkadang kita nggak sadar akan keutamaannya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari, kata Nabi SAW, di mana amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hari yang 10. 10 kapan, Pak? 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama Januari, 10 hari awal Maret. Kapan kira-kira? 10 hari kapan ini? 10 hari awal Zulhijjah. 10 hari ini adalah 10 hari yang terbaik dari 355 hari dalam setahun. Betul, Pak? 355. Iya, Pak. 355. 355 apa 365? Hah? 65 apa 55, Pak? Kalau kita hitung berdasarkan kalender Masehi, jumlahnya 365. Tapi kalau kita hitung berdasarkan kalender Hijriah, jumlahnya 355. Nah, 10 hari ini kan di bulan Zulhijjah. Zulhijjah adanya di kalender Hijriah, maka kita hitung 355. Dari 355 hari ini, ada 10 hari terbaik. 355 per 10 itu berapa persen, Pak? Berapa persen, Pak? 30% 30%. Berapa persen itu? Sekitar 4%. Ya, sekitar 4% dari 355 hari. Itu kesempatannya sangat kecil sekali. Tapi kalau dihitung per harinya itu panjang. Waktu 10 hari itu panjang. 24 kali 10, 240 jam. 240 jam. Itu adalah waktu-waktu yang berharga. Kata Nabi SAW, al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Amalan soleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari yang lain. 10 hari itu amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan soleh apapun, sekecil apapun, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan yang besar namun dilakukan di luar 10 hari. Heran gak, Pak? Senyum saja nih, kita tersenyum kepada saudara kita, itu seperti apa? Seperti sedekah, itu hanya senyum. Senyum itu kan amalan ringan. Tapi tersenyum di 10 hari bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan besar yang dilakukan di luar 10 hari ini. Heran gak, Pak? Ternyata yang heran gak cuma kita. Para sahabat terdahulu juga heran. Mereka heran kenapa? Mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bahkan jihad di jalan Allah juga tidak, wahai Rasulullah. Jihad di jalan Allah di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu pahalanya tidak lebih baik dari amalan kecil di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Seperti kita contohkan tadi tersenyum. Tersenyum amalan kecil, Pak, amalan ringan, tapi itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita berjihad di luar 10 Zulhijjah. Kecuali apa? Walal jihadu fi sabilillah, kata Nabi, illa rajulun zahaba bimalihi wa nafsihi, kecuali seorang yang dia pergi berjihad
membawa hartanya, membawa nyawanya, kemudian setelah selesai dia tidak membawa apapun. Dia mati syahid di dalam jihad tersebut. Baru bisa mengalahkan keutamaan amalan di 10 hari bulan Zulhijjah. Tapi kalau belum sampai ke level itu Pak, itu nggak bisa mengalahkan pahala daripada amalan yang ada di 10 hari bulan Zulhijjah. Amalan apapun itu, sekecil apapun itu, pahalanya lebih besar daripada amalan apapun yang dilakukan di luar bulan Zulhijjah. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau 10 hari bulan Zulhijjah itu bukan hari-hari biasa. Itu bukan hari-hari yang sepele. Walaupun cuma 10 hari, itu adalah hari-hari yang luar biasa. Sekarang Pak, sekarang tanggal berapa? Tanggal 17 Mei. Di Shopee biasanya setiap tanggal kembar itu ada diskon. Kalau di Mei berarti 55, Shopee 55. Kalau bulan Juni berarti tanggal 6. Itu biasanya diskonnya besar-besaran. Kita nunggu-nunggu kan Pak? Mesti kita nunggu-nunggu. Wah, nunggu tanggal 5 nih bulan Mei. Kira-kira ada diskon apa nih? Atau misalnya ada toko ngumumkan tanggal 18 Mei misalnya. Toko bangunan misalnya mengumumkan tanggal 18 Mei jam 12 siang semua barang di toko ini diskon 90%. Kira-kira bapak-bapak yang butuh gimana? Si buru-buru kan? Bahkan dari subuh udah mulai antri kan? Iya kan? Nah ini kemana kita di 10 hari bulan Zulhijjah? 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah pesta diskon besar-besaran Pak. Kalau di toko biasa nggak ada yang ngasih diskon 100%. Itu orang sedekah namanya, bukan orang jualan. Tapi di 10 hari bulan Zulhijjah Allah kasih diskon 200, 300, 400, 500, 1000%. Amalan ibadah kita dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berkali-kali lipat. Ini hari-hari pesta diskon. Bagi seorang muslim yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kabar gembira. Ini melebihi iklan diskon toko bangunan, Pak. Ya kalau bapak-bapak toko bangunan biasanya. Kalau ibu-ibu apa? Skincare. Apalagi perhiasan misalnya. Atau sekarang yang lagi hits nih apa? Gamis, Aljina misalnya. Atau apalagi kalau di Saudi ada Syarkia namanya. Itu kalau lagi diskon, Pak, orang rebutan. Ya. Kalau lagi diskon orang rebutan. Nah ini Pak, sebagai seorang muslim, ini Allah buka kesempatan selebar-lebarnya. Kita nggak perlu antri. Kalau di toko-toko kadang kita antri. Kadang stoknya habis. Ya kan? Kadang nggak kebagian antrian. Tapi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Allah nggak bikin antrian. Kita nggak perlu antri. Nggak perlu rebutan. Terbuka selebar-lebarnya. Semuanya punya kesempatan. Maka bagi kita seorang muslim jangan sampai terlewatkan kesempatan ini. Terhitung malam ini, maghrib ini, itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Itu start kita. Itu garis start kita. Setelah sholat maghrib langsung perbanyak amalan. Amalan apapun itu. Gak perlu yang besar Pak. Sekecil apapun itu lebih Allah cintai daripada amalan-amalan yang di luar bulan Zulhijjah. Tapi anehnya malah banyak muslim yang melewatkan kesempatan ini. Kadang kalau kita lihat 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu yang gak ada istimewanya. Terlewat begitu saja. Kita bandingkan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan masjid ramai. Orang-orang baca Al-Quran, orang-orang bersedekah. Padahal 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu tidak kalah dari bulan Ramadan. Bahkan hari-harinya lebih Allah cintai daripada bulan Ramadan. Tapi sayangnya apa? Kita kurang menghidupkan syiarnya bulan Zulhijjah.
Maka setelah ini Pak, ini kesempatan kita nih. Sebentar lagi itu mulai itu. Sebentar lagi mulai garis startnya. Kita perbanyak ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah, sebelumnya harusnya di awal tadi yang saya sampaikan, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu di belakang yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di kertas. Insya Allah akan kita jawab di akhir kajian insya Allah. Bulan Zulhijjah itu merupakan satu di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran." Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dari awal penciptaan langit dan bumi, bulan-bulan di sisi Allah ada 12. Dari Muharram sampai Zulhijjah, totalnya ada 12 bulan. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 ini ada 4 bulan haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan ini jangan kalian zalimi diri kalian sendiri. Emang ada Pak di sini yang zalimi diri sendiri? Ada yang mukul diri sendiri, ada Pak? Kan zalim yang kita pahami kan mukul orang lain, ngejek orang lain, ghibah. Itu kan zalim yang kita pahami kan. Emang ada orang yang mukul diri sendiri? Emang ada orang yang ghibahi diri sendiri? Maksud kezaliman di sini apa Pak? Apakah mukul? Apakah ngejek? Apakah ghibah? Apa maksud kezaliman di sini? Melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Di bulan-bulan ini, di 4 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan haram ini, Allah haramkan bagi kita berbuat zalim. Kalau zalim terhadap diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan. Begitu juga dengan zalim terhadap orang lain. Itu dijauhi di 4 bulan ini. Bukan berarti nanti udah Syawal, udah bulan Sya'ban boleh zalim Pak, bukan berarti begitu. Di bulan-bulan lain kita juga tidak boleh zalim. Tapi di 4 bulan ini kita harus lebih menjauhi perbuatan zalim. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perbuatan zalim di bulan-bulan haram itu dosanya jauh lebih besar daripada perbuatan zalim di luar bulan-bulan haram. Maka di 4 bulan ini kita harus berhati-hati. Jauhi perbuatan dosa, yang itu termasuk zalim kepada diri sendiri. Jauhi perbuatan zalim kepada orang lain, berghibah, mukul, mencuri, mengejek, menyakiti perasaan, melakukan perbuatan-perbuatan zalim lainnya kepada orang lain, ini harus dijauhi. Kemudian di bulan-bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Amalan apapun yang kita lakukan, Pak, kecil, besar, yang dilakukan continue setiap hari, itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari biasa Allah sudah melipat gandakan pahalanya menjadi 10. Gimana kalau di bulan haram? Di hari biasa sekali kita sholat itu dikali 10 sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat jemaah berapa Pak pahalanya? 25 kali lipat. Dikali 10 jadi berapa? 250. Ini di bulan-bulan biasa. Gimana kalau di bulan-bulan haram? Mesti pahalanya jauh lebih besar lagi.
pahalanya jauh lebih besar lagi. Dan bulan Zulhijjah yang sebentar lagi akan kita masuki termasuk di antara bulan-bulan haram. Maka diharapkan terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita memperbanyak amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi perbuatan-perbuatan dosa, kita jauhi perbuatan-perbuatan zalim. Karena pahala dilipat gandakan, begitu juga dosa diperbesar. Di sisi Allah, Pak, kebaikan itu pasti dilipat gandakan. Namun dosa tidak dilipat gandakan. Ini harus kita perhatikan. Dosa itu tidak dilipat gandakan, tapi jumlahnya yang diperbesar. Kalau di luar bulan haram, Pak, ukurannya hanya sebesar kepalan tangan misalnya. Kalau di dalam bulan haram bisa jadi sebesar bola, bisa jadi sebesar masjid, bisa jadi sebesar rumah, kita tidak tahu sampai seberapa Allah perbesar ukurannya. Dosa tidak dilipat gandakan memang. Kata Nabi SAW, perbuatan baik itu dilipat gandakan, adapun dosa itu tidak. Satu perbuatan dosa, satu dosanya. Tetapi di bulan-bulan haram ukurannya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingkar janji, Pak. Seperti disampaikan tadi, satu perbuatan, satu dosanya. Allah tidak ingkar janji. Tapi apa? Ukurannya Allah perbesar. Maka di bulan-bulan ini, terutama di bulan Zulhijjah, hendaklah kita untuk menjauhi perbuatan dosa. Terutama perbuatan zalim, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bulan-bulan haram merupakan zona spiritual. Zona spiritual. Waktu-waktunya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktunya kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktunya kita lebih menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati di bulan-bulan ini. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah maghrib, itu adalah garis start kita. Kita mulai memasuki bulan Zulhijjah. Lalu apa saja amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan di bulan Zulhijjah? Amalan-amalan apa saja yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk diperbanyak di bulan-bulan Zulhijjah? Amalan yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat tasbih wat tahmid wat takbir. Di dalam 10 hari ini, kata Nabi SAW, perbanyaklah tasbih, mengatakan subhanallah, perbanyaklah takbir, Allahu Akbar, perbanyaklah tahmid, alhamdulillah, perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah. Itu diantara zikir-zikir yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk diperbanyak di hari-hari ini. Sehari kita takbir 100 kali, 200 kali, 500 kali, tahlil, tahmid beratus-ratus kali, tidak masalah, Pak. Intinya apa kata Nabi di sini? Diperbanyak. Sebanyak apapun itu makin baik. Semakin banyak kita berzikir pada Allah, semakin banyak kita bertahlil, semakin banyak kita bertakbir, semakin banyak kita bertahmid, itu lebih baik. Karena pahala apapun yang kita lakukan di bulan-bulan ini pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas naik motor mau ke Jakarta misalnya, atau mau ke pasar, atau mau kemana, jangan bengong, Pak, nanti ketabrak. Pas naik motor, sibukkan lisan kita dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi nunggu antrian misalnya, atau lagi nonton bola misalnya, nggak masalah, mata ngelihat bola, lisan berzikir. Kan dapat 2 kebaikan tuh.
Nontonnya dapat, pahala dapat juga. Lagi nunggu iqomah misalnya, jangan main HP Pak, zikir. Nggak berat kok. Zikir itu ibadah yang mudah, ibadah yang ringan, hanya dengan menggerakkan bibir, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat kata Nabi SAW, khafifatani alal lisan. Dua kalimat ini itu ringan diucapkan. Sakilatani fil mizan, walaupun ringan diucapkan tapi timbangannya berat. Habibatani ilar rahman, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hanya dua kalimat. Udah enggak Pak? Ringan enggak di lisan kita? Ringan enggak di lisan kita? Enggak berat Pak, enggak sampai 5 kilo beratnya. Ringan kok. Dan dua kalimat ini timbangannya berat. Kita enggak tahu nanti di akhirat yang bisa mengubah timbangan kita itu amalan apa, kita tidak tahu. Siapa tahu nanti amalan yang ringan ini itu merubah nasib kita di akhirat. Yang awalnya kita termasuk penduduk neraka, karena dua kalimat ini timbangan kebaikannya jadi lebih berat. Tidak ada yang tahu. Maka janganlah bosan-bosan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zikir merupakan amalan yang ringan. Kemudian yang kedua, ibadah yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Baik itu puasa Daud, puasa Senin Kamis, atau berpuasa 9 hari full di awal bulan Zulhijjah, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Satu hari kita niatkan 2 puasa, 2 kebaikan yang kita dapat Pak. Misalnya nih di hari Senin, kita niatkan puasa Senin Kamis, kita niatkan puasa awal Zulhijjah, 2 kebaikan yang kita dapat. Terutama di hari Arafah. Kapan hari Arafah Pak? Tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah di hari ini Nabi SAW mensunnahkan kita untuk melakukan puasa. Puasa apa namanya? Puasa Arafah. Puasa Arafah. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Berpuasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. 9 hari lagi Pak. 9 hari lagi kita puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Berapa jam? 12, 13 jam. 14 paling lama. Pahalanya apa? Yukaffiru sanatain. Dosa dari 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Enak banget Pak. Kita puasa hanya 1 hari, 13 jam kita puasa. Tapi ganjarannya apa? Dosa selama 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun loh Pak. Bukan sehari itu saja. 2 tahun. 710 hari. 710 hari. 2 tahun 710 hari. Dosa selama 710 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan apa? Hanya dengan puasa satu hari. Siapa dari kita yang tidak berdosa, Pak? Siapa dari kita yang tidak melakukan dosa? Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khotta, kata Nabi. Semua anak Adam, siapapun itu orangnya, ustadz, kiai, habib,
pedagang, pengusaha, lulusan pesantren, lulusan Jamiah Islamiyah, atau siapapun, itu pasti banyak melakukan dosa. Bukan cuma satu dua, Pak. Khoto kata Nabi. Kalau khoto dalam bahasa Arab itu sighah mubalaghah, menunjukkan jumlah yang banyak. Khoto itu sighah mubalaghah, menunjukkan jumlah yang banyak. Semua dari kita itu banyak melakukan dosa kata Nabi SAW. Coba selama 2 tahun kira-kira berapa dosa kita? Ada yang bisa ngitung, Pak? 1 hari saja. Dari pagi sampai sekarang kira-kira udah berapa dosa kita? Ada yang bisa ngitung? Gimana kalau 2 tahun? Berapa dosa yang kita lakukan? Mungkin kalau di buku catatan malaikat tuh udah 3 jilid, 4 jilid mungkin. Allahu a'lam. Itu banyak sekali dosa kita selama 2 tahun. Tapi hanya dengan berpuasa 13 hari, dosa selama 2 tahun itu Allah ampuni. Siapa yang nggak mau, Pak? Mau nggak, Pak? Catatan-catatan tadi dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami dulu di pondok, Pak, ada namanya sistem poin. Kalau udah sampai 300 poinnya di DO dari pondok dikeluarin. Tapi itu ada tuh kadang kalau melakukan perbuatan baik atau jadi santri teladan, poinnya dihapus. Itu kami senang sekali, Masya Allah. Nah, ini yang dihapus bukan poin, Pak. Yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Dosa selama 2 tahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya apa kalau di kita? Pemutihan kali. Kayak pemutihan pajak. Dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun. Hanya dengan berpuasa 13 jam. Maka jangan sampai terlewat kesempatan ini, kita catat dari sekarang tanggalnya. Mungkin sekitar tanggal 26, Pak ya. Di tanggal 26 itu kita niatkan puasa Arafah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dosa-dosa kita selama 2 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan yang harus kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir ini terbagi menjadi 2, Pak. Pertama ada namanya takbir mutlak. Takbir mutlak itu yang tidak terikat waktu. Dari mulai masuk bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, akhir hari tasyrik, kita disunahkan untuk bertakbir. Dan ini tidak terikat waktu. Baik setelah sholat, sebelum sholat, sedang senggang, di jalan, pagi, siang, sore, malam, itu tidak terikat waktu, bebas. Dari mulai nanti maghrib sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah, itu kita disunahkan untuk bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takbir yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Takbir yang terikat waktu. Kapan ini dimulai, Pak? Kapan dimulai takbir muqayyad? Setelah fajar tanggal 9 Zulhijjah. Nah, takbir muqayyad ini disunahkan dibaca dari fajar tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Dan itu terikat waktu. Ini disunahkan setiap selesai sholat. Maka dari sekarang, Pak, dari mulai masuknya waktu maghrib sampai tanggal 13 nanti kita perbanyak takbir. Karena takbir ini merupakan syiarnya bulan Zulhijjah. Takbir ini syiarnya bulan Zulhijjah. Dahulu, Pak, para sahabat ketika mereka di pasar, mereka bukan teriak, oh kalau di kita ayo 3.500 atau 3.10 misalnya. Atau serba 10.000, ayo mampir. Kalau di sana enggak, Pak. Ketika masuk bulan Zulhijjah, yang diteriakan bukan dagangan. Yang diteriakin sama mereka tuh takbir. Pasar-pasarnya Madinah dahulu di tanggal 1 sampai 10 sampai 13 Zulhijjah itu terdengar takbir-takbir dari orang-orang.
Yang diteriakan bukan dagangan. Bukan ayo mampir, coba lihat dulu, mampir sini. Itu bukan gitu. Yang terdengar dari pasar mereka adalah takbir. Maka jangan sampai syiar ini yang dahulu diterapkan oleh para sahabat, oleh orang-orang soleh terdahulu, tertimbun di zaman kita. Ayo kita bangkitkan lagi syiar ini, ayo kita tunjukkan lagi, ayo kita hidupkan bulan Zulhijjah dengan takbir. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan berikutnya yang disunahkan di bulan Zulhijjah adalah memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita absen, Mbak. Dari malam hari. Sholat apa yang bisa kita lakukan? Sholat tahajud, terutama di sepertiga malam terakhir. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, man yad'uni fa astajibulah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka akan aku jawab, akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utih. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku akan aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang meminta ampunan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan aku ampuni. Itu di sepertiga malam terakhir. Maka di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu itu kita hidupkan malamnya. Kita hidupkan dengan sholat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam terakhir itu berarti mulainya jam berapa, Pak, kalau di kita? Kalau misalnya terbenam matahari itu jam 6 kurang 10 maghrib. Kemudian terbitnya itu jam 5, jam 4.36. Berarti ada sekitar 11 jam. 11 dibagi 3. Hitungan kasarnya sekitar 3 jam. Berarti sepertiga malam terakhir itu 3 jam sebelum subuh. Itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Berarti jam 2, jam 3 itu udah masuk sepertiga malam terakhir. Kalau berat, Pak, kalau berat bangun jam 2 atau jam 3, bangun jam 4. Kan masih ada tuh sekitar 36 menit lagi. Bangun jam 4, nyalakan alarm jam 4, sholat. Minimal 2 rakaat. Habis sholat apa? Berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keinginan kita, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jodoh, mau rezeki, mau karirnya lancar, mau HP baru misalnya, mau apa lagi, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama terdahulu, sendalnya hilang saja, mintanya bukan ke temannya, mintanya bukan ke saudaranya, mintanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita butuh sesuatu, yang pertama kita datangi bukan saudara kita, bukan teman kita, Allah yang kita datangi. Yang pertama kita datangi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di sepertiga malam terakhir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man yas'aluni fa'utih. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kasih. Itu yang harus kita yakini, Pak. Pasti akan Allah kasih. Jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kadang kita merasa, saya udah berdoa berkali-kali, meminta hal yang sama, tapi kok nggak kunjung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beneran nggak nih? Kata Allah, kalau diminta pasti Allah kasih. Kok belum diijabahi nih doa saya nih? Kadang kita mikir gitu nggak, Pak? Terkadang ada aja kan gitu, kita mikir gitu kan. Ketika putus asa nih, udah capek berdoa, setiap hari kita berdoa sama Allah, nggak kunjung ada jawaban. Kadang kita putus asa. Kadang kita pikir nih, Allah dengar nggak jawaban doa kita? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar.
adalah Rabb yang sudah berjanji untuk mengabulkan semua permintaan. Tapi ada satu hal yang kita lupa, Pak. Ada satu hal yang kita lupa. Jawaban dari Allah tidak selalu sesuai ekspektasi kita. Ijabah dari Allah tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Terkadang ada yang berdoa langsung Allah ijabahi. Dia minta jodoh, langsung Allah kasih. Terkadang ada yang berdoa namun jawabannya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita minta sekarang dikasihnya bulan depan atau tahun depan atau 2 tahun, 3 tahun lagi. Bisa jadi juga Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita kadang nggak sadar, Pak. Kita kadang nggak sadar ini. Yang poin ini kadang kita nggak sadar. Kita hanya tahu kita minta ini tapi tidak diganti oleh Allah, tapi tidak diijabahi oleh Allah. Itu yang kita pikirkan. Padahal apa? Allah itu pasti mengijabahi doa. Namun yang kita lupa caranya tidak selalu sesuai ekspektasi kita. Caranya tak selalu sesuai keinginan kita. Terkadang ada hal yang kita anggap baik, namun belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta motor nih, Pak. Menurut kita baik, kita butuh motor, tapi menurut Allah enggak. Taunya 2 tahun, 3 tahun Allah kasih mobil. Kita minta tadi motor apa mobil, Pak? Yang kita minta motor, yang kita butuhkan motor, taunya Allah kasih yang lebih baik. Maka jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terus panjatkan doa kita. Kemudian setelah azan subuh, sholat sunnah apa yang bisa kita lakukan? Qobliyah subuh, ada namanya qobliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh antara azan dan iqamah. Apa kata Nabi SAW? Raq'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini di luar bulan haram, Pak. Kalau kita lakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh di luar bulan haram, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana kalau kita lakukan di dalam bulan haram? Kira-kira pahala apa yang akan Allah berikan kepada kita? Terus ada sholat sunnah apa lagi, Pak, setelah itu? Sholat sunnah syuruk. Namun nggak ada sebenarnya sholat sunnah syuruk. Yang ada tuh sholat duha. Sholat duha tapi dilakukan di waktu syuruk. Itu ada pahalanya, itu ada keutamaannya. Sholat 2 rakaat dilakukan di waktu syuruk, itu pahalanya seperti apa? Seperti haji dan umroh. Menurut sebagian ulama, hadis sholat sunnah 2 rakaat ketika syuruk itu hadisnya dhaif. Tetapi hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Menurut beliau hadis ini tidak sampai dhaif. Bahkan di dalam fatwanya Syekh bin Baz mengatakan tidak masalah untuk mengamalkan hadis ini. Jadi Pak, bagi kita yang di hari itu tidak ada kesibukan, setelah sholat subuh jangan pulang dulu dari masjid. Duduk dulu sejam, 1,5 jam, sampai syuruk, sampai terbit matahari 15 menit setelah terbit matahari, sholat 2 rakaat. Pahalanya apa? Seperti haji dan umroh. Siapa di sini yang belum pernah haji? Yang belum pernah haji siapa? Oh, udah pernah semua, Pak? Yang belum pernah haji siapa? Banyak yang belum pernah haji. Pengen nggak dapat pahala haji, Pak? Pengen nggak dapat pahala haji? Pahala haji itu seperti apa, Pak? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Itu pahala haji.
Nah, orang yang sholat 2 rakaat ketika syuruk, sholat duha 2 rakaat ketika syuruk, itu pahalanya seperti haji dan umroh. Berarti sama saja seperti kita mendapatkan surga. Siapa yang nggak mau? Ada yang nggak mau, Pak? Faruk nggak mau, Faruk? Kau angkat tangan. Nggak mau pahalanya, Faruk? Ya. Kemudian setelah itu apa lagi, Pak? Setelah itu sholat sunnah apa lagi? Ada qobliyah zuhur, sholat sunnah rawatib. Qobliyah zuhur termasuk sholat sunnah rawatib. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat 10 rakaat atau 12 rakaat dalam satu hari, balasannya apa? Dibangunkan rumah di surga. Sehari ini, Pak, kita sholat 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 10 rakaat. Pahalanya apa? Dibangunkan rumah di surga. Di sini yang belum punya rumah sendiri siapa? Ada yang masih ngontrak, Pak? Ngontrak, Pak? Masih ada lagi? Ada lagi yang belum punya rumah sendiri? Yang sedih, Pak. Di surga Allah bangunkan rumah untuk kita. Caranya apa? 10 rakaat setiap hari. Rumah di surga tuh nggak sama seperti rumah di sini. Di sini rumah yang paling bagus siapa, Pak? Siapa rumah yang paling bagus? Yang rumahnya ada kolam renangnya siapa, Pak? Ada. Yang rumahnya tingkat 3 ada, Pak, sini, Pak. Atau rumah impian deh. Anda tanya rumah impian bapak-bapak seperti apa? Hah? Rumah mewah, mepet sawah. Tengah sawah. Rumah impian kita di dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding rumah yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Karena kenikmatan surga itu seperti apa? Kenikmatannya itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Keindahan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khotara ala qalbi basharin, bahkan tidak pernah terbesit oleh hati siapapun. Itu kenikmatan surga, Pak. Itu rumah yang dibangunkan oleh Allah untuk kita di surga. Mau nggak kita? Caranya gimana? Sholat 10 rakaat setiap hari. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah berikutnya yang disunahkan dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan ibadah puncaknya di hari-hari ini adalah ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Allah telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kita mencoba menghitung kenikmatan Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya, katanya. Kemudian di ayat kedua Allah firman, "Fasholli li rabbika wanhar." Karena aku telah berikan banyak kenikmatan kepadamu, maka sebagai gantinya apa? Fasholli li rabbika. Salatlah kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Berkorban merupakan suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini Idul Adha berapa ekor, Pak? Yang pengurus masjid mana, Pak? Berapa ekor, Pak, kurbannya? 14 sapi. Kambing ada, Pak? Kambing belum ada. Nah, ini jamaah nih yang masih pengen berkurban nih, segera hubungi beliau. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh kurban apa, Pak? Kurban 1/7 sapi atau kambing. Berat gak? Berat gak?
Mungkin bagi sebagian orang berat, tapi pengorbanan kita itu tidak jauh lebih besar dari pengorbanan ayah kita Ibrahim. Kalau kita disuruhnya sembelih kambing atau sapi, Nabi Ibrahim disuruh nyembelih siapa? Disuruh sembelih anaknya Nabi Ismail. Di sini ada yang belum punya anak? Ada yang belum punya anak? Ada yang baru dapat anak di usia tua, ada Pak? Nggak ada? Alhamdulillah ya, cepat-cepat Allah kasih semuanya ya. Nggak ada yang nunggu lama ya. Nabi Ibrahim Pak, dapat Nabi Ismail itu ketika beliau sudah tua. Ibaratnya nih, Ismail itu adalah anak yang sudah lama ditunggu. Anak yang sudah lama ditunggu. Ujian yang pertama, Allah suruh tinggalkan Ismail dan ibunya di Mekah, di tanah tandus, tanah kosong, dalam keadaan Ismail baru lahir. Coba Pak, kita udah lama nih nunggu kehadiran anak. Tahu-tahu kita harus berpisah sama anak tersebut. Kira-kira kita sebagai bapak tega nggak Pak? Tega nggak kita? Itu ujian pertama Nabi Ibrahim. Kemudian ujian yang kedua, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Ketika Nabi Ismail sudah mulai beranjak remaja, mungkin usia 10 sampai 15 tahun. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni ara fil manami, aku melihat di dalam mimpi aku menyembahmu. Lewat sebuah mimpi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Menyembelih Nabi Ismail. Bukan nyembelih kambing, Pak. Bukan nyembelih sapi. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail, anak yang sudah ditunggu bertahun-tahun, udah mulai beranjak remaja, lagi lucu-lucunya tuh. Lagi lincah-lincahnya tuh. Lagi sayang-sayangnya tuh bapaknya. Tapi Allah suruh sembelih. Tapi apa? Karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi kecintaan kepada anaknya, Nabi Ibrahim lakukan perintah itu. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kita lebih cinta Allah atau harta kita? Kita lebih cinta Allah atau duit 3 juta? Kita lebih cinta Allah atau duit 4 juta? Kita jawab sendiri di dalam hati masing-masing. Kalau kita lebih cinta Allah, maka berkorbanlah. Mulailah menabung. Misalnya di tahun ini kita belum mampu, tahun depan nabung dari sekarang sedikit-sedikit. Tahun depan kita keluarkan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah kebaikan dan menjauhi dosa-dosa dan larangan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Jangan sampai hari-hari yang berharga ini, waktu-waktu yang berharga ini, 10 hari dari 355 yang kita miliki dalam setahun terlewat begitu saja. Kalau di Ramadan kemarin kita merasa ibadah kita masih kurang, tilawah kita masih kurang, zikir kita masih kurang, kita masih ada kesempatan sekarang. Kita masih ada kesempatan untuk menutupi kekurangan tersebut di waktu ini. Mulai maghrib nanti nih. Itu kesempatan kita untuk menutupi kekurangan kita di bulan Ramadan nanti. Kita tidak tahu. Bisa jadi ini 10 hari bulan Zulhijjah terakhir kita. Atau mungkin bisa jadi kita tidak bisa menyelesaikan 10 hari ini. Kita tidak tahu. Bisa jadi besok kita meninggal. Bisa jadi malam hari ini kita meninggal. Maka dari itu kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena kematian gak melihat usia Pak. Kematian gak lihat tua, muda, sakit, sehat.
kaya, miskin. Kematian tidak melihat itu semua. Siapa yang nyangka, siapa yang bisa memastikan besok kita masih hidup? Yang tadi disolatkan di sini. Mungkin kemarin beliau belum kepikiran kalau hari ini beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang baru-baru ini terjadi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Itu mereka mungkin di jam 6 sorenya masih ketawa-ketawa, masih ngobrol santai sama temannya, masih sempat berkomunikasi sama orang-orang tersayang. Gak ada yang berpikiran kalau malamnya dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang berpikir kalau perjalanan itu adalah perjalanan terakhir dia di dunia. Maka kematian tidak melihat usia, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Memang kita tidak tahu kapan waktunya, di mana kita akan meninggal, bagaimana kita meninggal, dengan siapa kita meninggal. Tapi yang pasti apa? Setiap kita pasti akan meninggal. Maka jangan sampai kesempatan ini terlewat. Kita bayangkan seolah-olah ini adalah 10 hari awal Zulhijjah terakhir kita di dunia. Sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan sebelum ditutup. Belakang mungkin ibu-ibu kalau ada pertanyaan bisa diselipkan ke depan. Nanti kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu taruh ke depan ya. Oke. Di sini ada pertanyaan pertama. Ustadz, bagaimana jika sholat tahajud rutin atau mampunya di 45 menit sampai 1 jam sebelum azan subuh tiap harinya dan kadang witir selesai sekitar 1 menit azan subuh? Bagaimana kalau seperti demikian, apakah doa permintaan hajat lebih baik di luar sholat atau dalam sujud? Kata Nabi SAW, posisi paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika waktu sujud. Itu adalah keadaan di mana kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di mana kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di mana bagian tubuh kita yang paling terhormat diletakkan di atas tanah, ditundukkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah keadaan di mana doa-doa mustajab. Keadaan di mana doa-doa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan waktu sujud tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah harus pakai bahasa Arab? Kadang kita mikir kalau sholat kan berarti harus pakai bahasa Arab tuh. Enggak Pak, enggak harus bahasa Arab. Bagi kita yang bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Bagi kita yang paham bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa, tidak masalah pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Jawa mungkin, bahasa Sunda atau bahasa Minang, enggak masalah Pak. Enggak masalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita mampu berdoa pakai bahasa Sunda, ya sudah pakai bahasa Sunda. Kita mampu pakai bahasa Indonesia, ya sudah pakai bahasa Indonesia. Kita mampu pakai bahasa Arab, ya bagus pakai bahasa Arab. Maka keadaan yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah di waktu sujud. Manfaatkan keadaan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustadz, berniat berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Apakah kita tetap menjaga tidak potong kuku dan rambut? Allahu a'lam. Yang dilarang untuk potong kuku dan potong rambut adalah orang yang ketika itu berniat untuk berkurban. Kalau kurban kita diniatkan oleh orang tua, Allahu a'lam apakah kita termasuk di dalam larangan itu atau tidak? Allahu a'lam, insyaallah. Mungkin di pertemuan berikutnya kalau masih ada kesempatan akan ana jawab insyaallah.
Ustadz, sholat suruk boleh dilakukan di rumah setelah baca Al-Quran sampai waktu suruk? Di hadisnya disebutkan yang mendapatkan keutamaan sholat duha di waktu suruk adalah orang yang tetap di masjid, fi musolla, maksudnya di tempat dia sholat. Kalau yang laki-laki berarti di masjid, dia tetap duduk di situ, membaca Al-Quran, berzikir, kemudian ketika terbit matahari, nunggu 15 menit dia sholat, itu yang mendapat keutamaan sholat suruk. Adapun bagi yang perempuan yang tidak sholat di masjid misalnya, berarti nggak dapat keutamaan Ustaz? Enggak, kan di dalam hadis itu disebutkan fi musolla, di tempat dia sholat. Kalau yang perempuan berarti di rumah, dia tetap duduk di situ sampai terbit matahari, sampai 15 menit setelah terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, itu yang akan mendapatkan keutamaan sholat 2 rakaat di waktu suruk. Tapi kalau laki-laki misalnya, laki-laki sudah sholat subuh pulang di rumah baca Al-Quran, berzikir, apakah mendapatkan keutamaan suruk? Kalau berdasarkan hadis ini, dia tidak mendapatkan keutamaannya. Allahu a'lam. Cuman pernah suatu ketika Nabi SAW pulang dari masjid di waktu duha. Beliau tetap di masjid nih sampai waktu duha, kemudian pulang. Dan mendapati istrinya Khadijah sedang berzikir. Ini waktu duha nih, jam 8, jam 9 Nabi pulang ke rumah. Mendapati istrinya Khadijah sedang berzikir. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah engkau dari setelah subuh sampai sekarang masih berzikir? Kata Khadijah, iya wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah apa? Apakah aku pengen tunjukkan suatu kalimat yang apabila engkau baca itu bisa mengalahkan semua pahala zikir yang engkau baca dari waktu subuh sampai sekarang? Kata Khadijah apa? Iya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, bacalah subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Zikir ini kalau kita baca yang hanya 5 detik atau 10 detik, itu pahalanya bisa mengalahkan pahala orang yang berzikir dari subuh sampai waktu suruk. Kenapa Pak? Kenapa? Ada yang tahu? Coba kita telaah nih kalimatnya. Subhanallah wa bihamdih. Kita bertasbih kepada Allah. Adada khalqih, sebanyak jumlah makhluknya. Berapa jumlah makhluk Allah? Kalau di Indonesia saja berapa juta Pak? Yang manusia nih berapa juta? Belum yang malaikat, belum yang jin, belum yang binatang, belum yang benda mati. Itu semua kan makhluk Allah. Berapa jumlahnya? Dengan kita membaca zikir ini, berarti kita sama dengan berzikir sejumlah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, zikir ini yang cuma 5 detik atau 10 detik bisa mengalahkan pahala zikir dari setelah subuh sampai waktu suruk. Allahu a'lam. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Saya bin Bas menjelaskan bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang bisa dikirimkan atau diniatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Jadi pahalanya bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ini sama seperti pertanyaan yang tadi. Apakah orang yang membeli hewan kurban tersebut tidak boleh potong rambut dan kuku? Wallahu a'lam. Ana belum mendapati hal ini. Insyaallah di kesempatan lain kalau ada kesempatan Ana jawab. Ada pertanyaan lagi Pak kira-kira? Betul Pak. Yang takbir mutlak atau muqayyadnya? Takbir mutlak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Yang setelah sholat itu. Tadi ada pertanyaan, saya lupa. Apakah cara membacanya dengan berjamaah atau sendiri-sendiri?
Allahu alam. Namun sejauh ini yang Anda dapati prakteknya, bukan dalilnya, prakteknya itu biasanya yang Anda dapati ya, itu biasanya jamaah baca sendiri-sendiri. Tapi dengan suara yang keras. Ini yang mungkin sebagian orang salah paham tentang zikir bersama-sama ini. Dari zaman dahulu, dari zamannya sahabat, dari zamannya Nabi SAW, itu para sahabat ketika zikir, baik zikir setelah sholat maupun zikir-zikir yang lain, mereka mengangkat suara tapi tidak teriak-teriak. Tapi poinnya di sini bukan zikir jamaah, tapi zikir mengangkat suara. Jadi tidak masalah misalnya setelah sholat kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam sendiri tapi suaranya diangkat, itu tidak masalah. Karena dahulu prakteknya para sahabat seperti itu. Begitu juga dengan takbir. Takbir muqayyad setelah sholat dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu disunahkan untuk mengangkat suara. Imamnya mengangkat suara, makmumnya mengangkat suara. Namun apakah caranya dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri? Wallahu alam. Selama ini praktek yang ana dapati itu bacanya sendiri-sendiri tapi memang dengan suara yang diangkat. Wallahu alam. Setelah salam, Pak. Takbir muqayyad setelah salam. Setelah itu baru berzikir. Kalau yang muqayyad ya. Kalau yang muqayyad setelah sholat ya. Yang mutlak Allahu Akbar. Allahu a'lam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.